Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang perkataan Ali, pandangan Ali tentang kaum munafik. Menurut pandangan Ali, kaum munafik adalah mereka telah menjadikan setan sebagai majikan atas urusan mereka, dan ia mengambil mereka sebagai mitra. Ia telah bertelur dan melepaskannya di dada mereka. Ia menjalar dan melayap dalam pangkuan mereka. Ia melihat melalui mata mereka dan berbicara dengan lidah mereka. Secara ini, ia memimpin mereka ke perbuatan dosa dan menghiasi mereka dengan hal-hal kotor sebagai tindakan seseorang yang telah dijadikan mitra oleh setan dalam hal kekuasaannya dan berbicara batil melalui lidahnya. Orang munafik adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain di mulut, lain di hati. Inilah istilah yang tepat untuk menggambarkan seseorang yang munafik. Munafik atau nifak adalah perbuatan di mana seseorang hanya akan menampakkan sisi baiknya saja dibandingkan sisi buruknya. Sudah jelas, orang yang memiliki sifat munafik ini berbahaya. Mereka pandai memainkan peran layaknya aktor, memasang wajah manis di hadapan semua orang, padahal di balik itu ia amatlah buruk. Bukan hanya Allah, semua makhluk pasti sangat membenci orang yang berwajah dua. Dalam Islam, munafik adalah golongan manusia yang derajatnya lebih rendah daripada muslim biasanya. Seseorang yang senang sekali mengatakan sesuatu yang berbeda dari seharusnya, ini memiliki ciri-ciri yang tercantum dalam Al-Quran. 1. Ingkar janji. Ciri yang pertama adalah ingkar janji. Orang munafik tentu semua perkataannya sulit sekali dipercaya, apalagi ditepati. Orang munafik akan cenderung sulit memegang janji sendiri, terlebih pada semua orang yang telah ia lakukan ke banyak orang. Yang kedua, yaitu dusta. Dusta atau bohong adalah tindakan yang juga tidak disukai oleh Allah. Selain ingkar janji, itulah kenapa ada manusia juga tidak suka dibohongi. Nah, yang ketiga ini adalah khianat. Khianat adalah lawan dari amanah. Jika amanah adalah melaksanakan kewajiban yang sudah disanggupi, maka khianat sebaliknya, yaitu berlaku curang atau membatalkan kewajiban. Ini salah satu ciri-ciri orang munafik. Semua hal yang dinikmati di dunia selain dari kerja keras dan usaha itu adalah bentuk dari titipan dari Allah. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan sesuatu kepada kita, sudah sepatutnya kita menjaga titipan itu dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Tapi jika orang munafik, mereka akan mengingkari apa yang sudah dititipkan, tidak menjaganya dengan baik, bahkan akan menghancurkannya. Baiklah, hadis yang kedua yaitu pujian bagi Allah dan makhluk-makhluknya yang menakjubkan. Segala puji bagi Allah, ia demikian hingga indera tidak dapat melihatnya, tempat tak dapat menampungnya, mata tidak dapat melihatnya, dan tirai tidak dapat menutupnya. Ia membuktikan kekekalannya dengan terjadinya ciptaannya dan dengan melalui ciptaannya. Ia membuktikan mewujudnya, dan dengan saling keserupaan mereka ia membuktikan
bahwa tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Ia benar dalam janjinya. Ia terlalu tinggi untuk berlaku lalim kepada makhluk-makhluknya. Ia berdiri dengan keadilan di antara ciptaannya dan melaksanakan keadilan atas mereka dalam hukum-hukumnya. Ia memberikan bukti-bukti melalui ciptaan atas keberadaannya yang ajali, melalui tanda-tanda ketidakmampuan mereka atas kekuasaannya, dan melalui ketidakberdayaan mereka terhadap maut atas kekekalannya. Ia esa tetapi bukan dengan hitungan. Ia kekal tanpa batas. Ia maujud tanpa topangan. Pikiran mengakuinya tanpa kegiatan indera. Hal-hal yang dapat dilihat menyaksikannya tanpa berharap harapan dengannya. Imajinasi tak dapat meliputnya. Ia mengatakan dirinya kepada imajinasi dengan pertolongannya bagi imajinasi dan menolak untuk diimajinasikan oleh imajinasi. Ia telah menjadikan imajinasi perantara dalam hal ini. Ia tidak besar dalam pengertian bervolume besar, dan dengan demikian maka badannya juga tidak besar. Tidak pula ia besar dalam pengertian bahwa batas-batasnya harus membenteng sampai ke ujung terjauh, dan karena itu kerangkanya luas, tetapi ia besar dalam kedudukan dan besar dalam wewenang. Sumber dari Nahjul Balaghah. Tujuan diciptakannya manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut termaktub dalam firman Allah dalam surat Az-Zaurat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Diberi akal dan panca indera yang mendorong mereka menyembah Allah untuk beribadah, tujuan mereka diciptakan. Dengan demikian, ibadah yang dimaksud di sini lebih luas jangkauannya daripada ibadah dalam bentuk ritual. Setiap perbuatan yang kita niatkan untuk Allah, insya Allah akan dicatat olehnya sebagai amal ibadah kita. Allah mengangkat manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, yang maksud khalifah ialah penguasa yang mengatur segala sesuatu yang ada di bumi seperti satwa, tumbuhan, hewan, gunung, air, sungai, laut, ikan. Manusia seyogianya harus mampu memanfaatkan segala apa yang ada di bumi untuk kemaslahatannya. Jika manusia telah mampu melaksanakannya, maka sunatullah yang menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi benar-benar dilaksanakan dengan baik oleh manusia, terutama mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Manusia selain menjadi khalifah di muka bumi juga sebagai hamba yang diperintahkan untuk menyembahnya. Dalam hal ini perintah menyembah Allah karena sesungguhnya Allah yang menciptakan semua alam semesta ini. Selain menciptakan manusia dan jin, Allah juga menciptakan makhluk lainnya seperti satwa, tumbuhan, daratan, lautan, langit, matahari, bulan, planet-planet, dan benda angkasa lainnya, dan lain sebagainya. Seluruh ciptaan Allah di langit dan di bumi tidak akan sia-sia. Dia ciptakan selain manusia, makhluk-makhluk yang membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Setidaknya ada 3 alasan mengapa diciptakannya makhluk selain manusia. Perkataan Ali yang ketiga yaitu tentang kebesaran dan kemuliaan Allah. Segala puji bagi Allah yang mengetahui semua hal yang tersembunyi dan kepadanya semua hal yang terbuka. Ia tidak dapat melihat oleh mata, tetapi mata yang tidak melihatnya tidak dapat menyangkanya, sedangkan pikiran yang mengukuhkannya, maujudnya tidak dapat melihatnya. Dia demikian tinggi dalam kemuliaan, hingga tidak ada yang lebih tinggi darinya. Tetapi kemuliaannya tidak menjauhkan dia dari segala ciptaannya. Tidak pula kedekatan yang menjadikan mereka
setara dengan dia. Ia tidak memberitahukan kepada pikiran manusia tentang batas sifat-sifatnya. Ia tidak mencegahnya untuk mendapatkan pengetahuan yang hakiki tentang dia. Maka dia adalah sedemikian hingga mereka tanpa keberadaan menyaksikan bagi dia sampai pikiran yang menolak pun mempercayainya. Maha tinggi Allah di atas segala yang digambarkan oleh orang-orang yang merupakan dia dengan sesuatu atau yang menyangkal dia. Bagi seluruh umat muslim tentu sudah mengetahui bahwa Allah mempunyai nama-nama indah dan istimewa. Nama-nama ini mencerminkan sifat-sifat kesempurnaan Allah, di mana hanya dirinya yang pantas memilikinya. Nama-nama indah yang menunjukkan kesempurnaan dan keagungan Allah ini tidak lain adalah Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri dari 99 nama, dimulai dari Ar-Rahman yang berarti Maha Pengasih, hingga As-Sabur yang berarti Maha Sabar. Nama-nama Allah ini perlu diketahui oleh setiap umat muslim. Dengan mengetahui dan mempercayai kebenaran Asmaul Husna dan artinya menjadi salah satu cara untuk meningkatkan iman kepada Allah. Mungkin cukup sekian pemaparan yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.